Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa D3 kuliah asas-asas teknik kimia. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep neraca massa. Seperti yang telah terlihat bahwa massa itu tidak bisa dimusnahkan maupun diciptakan, sehingga bisa dikatakan bahwa arus yang masuk ke dalam suatu sistem akan sama dengan arus yang keluar dari suatu sistem. Mengapa kita perlu belajar neraca massa ini? Nah, karena neraca massa merupakan chemical engineering tools, alat dalam menyelesaikan bidang-bidang di teknik kimia. Salah satunya atau yang paling pertama adalah neraca massa. Selain itu nanti ada neraca energi, ada kesetimbangan, ada proses-proses kecepatan, ekonomi, dan humanitas. Sebelum kita masuk ke konsep neraca massa, kalian harus memahami mengenai jenis-jenis proses. Berdasarkan kejadiannya, proses terbagi menjadi 3, yaitu batch, semi-batch, dan continue. Kita mulai dari batch dan continue dulu. Apa yang dimaksud batch? Yaitu proses yang pemasukan reaktannya dan pengeluaran hasil atau produknya dilakukan dalam selang waktu tertentu. Nah, contohnya adalah yang mudah seperti kalian memanaskan air dalam koil. Kalian memasukkan air di dalam koil atau pada teko, kan tidak langsung keluar. Nah, namun ditunggu sampai waktu tertentu. Dalam hal ini kalian pengen airnya seberapa panasnya, ataukah sampai mendidih, begitu. Baru kalian keluarkan. Kemudian yang kedua adalah proses yang continue, pemasukan bahan atau reaktannya dan pengeluaran produknya dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada yang masuk, kemudian dalam waktu yang bersamaan juga ada yang keluar secara berkesinambungan. Nah, contohnya ini adalah mengalirkan umpan ke dalam kolom distilasi dengan laju yang tetap dan mengambil produk dari atas, yang dari atas itu adalah destilat, dan dari dasar menara, dalam hal ini disebut bottomnya atau sisanya, residunya, dengan laju yang tetap pula, bottomnya ya. Nah, diantaranya, jadi tidak batch dan tidak continue adalah disebut proses semi-batch. Proses berlangsung tidak secara batch maupun continue. Contohnya adalah tangki gas bertekanan yang terbuka atau dalam proses leaching. Nah, ini adalah gambaran batch. Jadi sama-sama ada pengaturan valve-nya pada arus masuk atau reaktan ya. Kemudian di arus keluarnya. Jadi kita memasukkan dalam selang waktu tertentu, setelah mencapai yang diinginkan kita keluarkan. Nah, ini adalah proses yang batch. Biasanya ini kalau dalam sistem kita ini untuk industri yang kecil ya, tidak untuk skala besar seperti ini. Jadi menghandlenya mudah kalau proses batch, tapi memang skalanya kecil kapasitasnya. Nah, kalau continue ini yang kita jumpai di pabrik-pabrik besar ya. Jadi selama ada yang masuk ya, juga dalam waktu bersamaan selalu ada yang keluar secara continue. Kemudian kalau semi batch bisa yang diatur masuknya aja, masuknya diatur tapi keluarnya secara terus-menerus, begitu ya. Atau yang masuk secara terus-menerus, keluarnya nanti diatur sesuai dengan yang di dalam ini keinginan kita. Misalnya pada proses leaching itu seperti ini kan kita masukkan. Misalnya dalam leaching
Ini kan kita bisa melihat warna larutannya ini sesuai yang dengan yang diinginkan, nggak berubah, nggak gitu ya. Kalau sudah nggak ada perubahan, kira-kira sudah terambil semua, terekstrak semua, baru kita keluarkan. Seperti itu. Nah, dengan sistem yang kontinu, tadi yang saya sampaikan bahwa pabrik besar itu biasanya menggunakan sistem yang kontinu. Itu untuk apa? Ya bisa meningkatkan yield, kemudian bisa meningkatkan konsentrasi hasil, menghemat energi atau bahan yang dipakai, kemudian bisa memperbaiki sistem pengendalian proses. Nah, setelahnya kita akan belajar tentang macam-macam aliran supaya kalian nanti tidak bingung ya, apa maksud dengan kata recycle. Nah, ini ada arus masuk fresh ya, reaktan. Kemudian proses, ini menyebutnya proses ya, diproses salah satunya ada reaksi di dalamnya. Kalau itu adalah suatu industri ya, suatu pabrik ada reaksi, kemudian ada produk, menghasilkan produk. Nah, ada kalanya reaktan yang bereaksi dalam reaktor itu konversinya tidak besar, gitu ya. Konversi tidak besar itu artinya masih banyak reaktan yang belum bereaksi. Itu maksudnya ya, konversi tidak besar itu maksudnya masih ada reaktan yang belum bereaksi. Nah, kalau mau langsung dikeluarkan, satu, produknya akan memiliki kemurnian yang kecil, gitu kan? Nah, maka sebaiknya produk dan reaktan yang belum bereaksi itu harus dipisahkan. Nah, reaktan yang sudah terpisah, reaktan tuh ini tadi ya, umpan yang belum bereaksi, nah itu dikembalikan ke dalam arus sebelum reaktor. Nah, dikembalikan supaya bisa bereaksi lagi. Nah, itu yang disebut aliran recycle. Kemudian yang kedua, itu ada aliran bypass. Nah, aliran bypass ini kalau kita menyebutnya jalan tol ya, nggak mau bermacet-macet di sini. Tapi bukan itu maksudnya. Biasanya bypass ini digunakan untuk memenuhi kriteria atau kadar atau komposisi yang diinginkan di dalam produk ini. Nah, di dalam produk ini kita mau kemurnian berapa? Ya, maka dicapai dengan cara membypass arus yang segar itu. Nah, ini disebut pembagi arus atau divider. Ya, ini disebut pembagi arus atau divider. Jadi divider itu masuknya 1, keluarnya 2. Ya, kalau mixer itu masuknya 2, keluarnya 1. Nah, ini ya. Yang ini divider, masuknya 1, keluarnya 2. Yang ini mixer, masuknya 2, keluarnya 1. Saya lanjutkan, ada juga arus purging. Apa itu purging? Jadi, purging ini ketika bahan baku ini ada pengotor, ada kandungan, ada zat, ada komponen yang masuk ke dalam proses, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, tidak ikut bereaksi dan membutuhkan, karena masih banyak reaktan yang belum bereaksi, ada recycle. Nah, kalau tadi si umpan ini ada zat yang tidak ikut bereaksi di sini, tapi di recycle terus, kan nanti akan mempengaruhi, di sini akan menumpuk jumlahnya, zat yang tidak bereaksi tadi. Nah, supaya tidak menumpuk, maka dibuang. Jadi ada di sini kan artinya masih banyak reaktan yang belum bereaksi, tapi juga masih mengandung komponen yang tidak ikut bereaksi tadi. Kalau di recycle semua nanti akan membebani proses, akan menumpuk, maka ada yang dibuang atau dipurging. Nah, ini divider lagi nih ya. Masuknya 1, keluarnya 2. Kalau ini mixer, masuknya 2, keluarnya 1.
Oke, ini separator ya, pemisah. Kemudian kita juga harus mengenal jenis-jenis proses. Ya, proses ada steady atau dalam keadaan tunak, yaitu memiliki laju, komposisi massa, dan suhu yang tetap atau tidak berubah setiap waktu sehingga akumulasinya 0. Kalau unsteady, yaitu proses yang dalam setiap waktu berubah, baik perubahan laju, komposisi, massa, maupun suhu. Maka karena adanya perubahan laju, maka perubahan akumulasi di dalam sistem harus diperhitungkan. Nanti kalian juga akan banyak menjumpai di dalam neraca massa ini adalah diagram alir proses yang menggambarkan visual yang menunjukkan aliran bahan, baik masuk alat maupun yang keluar alat, disertai data-data komposisinya dari campuran. Misalnya feed-nya itu mengandung, salam ya, misalnya mengandung metan 20%, etan 30%, butana 50%, dan propana misalnya 20%, seperti itu. Jadi kan itu menggambarkan komposisi dari suatu arus, ya, beserta data-datanya. Gambaran bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Ya, unit proses digambarkan dengan satu kotak, ya, nggak usah kamu gambar menara distilasi ya. Cukup kalau diagram alir proses kotak saja sudah bisa. Ya, ditambah dengan anak panah, kalau masuk ya masuk, keluar ya keluar, simbol dan aliran bahan. Harus dalam diagram alir harus diberi label ya yang menunjukkan variabel proses yang diketahui. Nah, diagram alir proses harus ada ketentuannya ya ini ya, misalnya ada udara 21% molnya oksigen dan 79%-nya nitrogen. Gitu ya. Nah, nanti langsung kita ke contoh ya, tandai dengan simbol yang jelas ini. Nah, ini adalah menunjukkan diagram alir proses dalam pabrik gula. Nah, bisa kalian lihat ya. Tadi kan harus jelas ini penggiling ini. Ya, alat satu ini penggiling. Dia menggiling tebu. Nah, sehingga feed ini mengandung, ini namanya komposisi ya, ini ya, arus masuk itu komposisi. Kemudian mengandung komposisi gula, air, dan palep ya, digiling, maka akan menghasilkan ampas. Ya, sampah itu. Kemudian liranya ya, ini lira dan ada palepnya ini disaring. Disaring kan menggambarkan ya, kalian jelas. Ada padatan dibuang, kemudian gula 15% di situ. Nah, 15% itu artinya yang 85% kan air ya. Air. Nah, berarti kan itu gula yang masih encer. Nah, evaporator ini fungsinya menguapkan air. Ini airnya menguap. Ya, airnya menguap maka menjadi gula yang lebih pekat sampai 40%. Tadinya 15% menjadi 40%. Kemudian sudah jenuh ya, ini larutan gula yang jenuh siap untuk dikristalkan. Nah, ini menjadi produk gula 1000 pon per jam ya. LP itu pon, 1000 pon per jam. Airnya dibuang. Kalian bisa meninjau neraca massa itu satu alat bisa proses. Kalau satu alat tuh misalnya kalau kamu meninjau di alat penyaringan ini saja, maka masuknya adalah E, ya, keluarnya adalah G dan H. Itu kalau dalam satu alat saja, misalnya di situ alat penyaring. Tapi bisa juga kamu meninjaunya satu proses ini. Saya lingkari ini, satu proses ini. Nah, kalau kalian lihat dalam proses itu yang masuk hanya F, ya,
Yang masuk hanya F, yang keluar ada D, ada G, ada J, ada L, dan ada M. Gitu ya. Jadi tergantung. Saya lanjutkan. Sekarang kita sudah masuk ke neraca massa. Adalah perincian dari jumlah bahan-bahan yang masuk, keluar, dan yang terakumulasi dalam suatu sistem. Sistem ini dapat berupa satu alat proses maupun banyak, seperti yang tadi sudah saya lingkari ya. Prinsip neraca massa sendiri adalah apa? Tidak ada massa yang hilang, ada hukum kekekalan massa. Ya, jumlahnya akan tetap, massa itu tidak dapat dimusnahkan maupun diciptakan. Ini adalah persamaan umum neraca massa. Ya, jadi yang masuk dikurangi yang keluar, dikurangi yang bereaksi konsumsi itu, ditambah yang terbentuk atau yang kan bereaksi kan membentuk zat baru namanya generasi, sama dengan yang terakumulasi. Input adalah aliran masuk, output aliran keluar, konsumsi adalah reaktan yang bereaksi, generasi adalah zat yang terbentuk karena reaksi, dan akumulasi adalah yang terkumpul dalam suatu sistem. Nah, dalam hal ini kita akan belajar dari contoh yang paling sederhana dulu, neraca massa pada satu alat dan tanpa reaksi kimia. Nah, kalau tanpa reaksi kimia, bagaimana? Kan nggak ada yang bereaksi ya, kita akan belajar dari yang tanpa reaksi kimia. Karena tidak ada yang bereaksi, maka nol generasinya. Karena tidak ada yang terbentuk, maka ini juga nol. Begitu. Jadi input minus output sama dengan akumulasi. Kemudian penyederhanaannya ini ya. Nah, karena steady state, jadi neraca massanya totalnya akumulasinya nol. Tidak ada reaksi kimia tadi, generasinya nol, konsumsinya nol, karena steady state. Alasannya akumulasi nol itu karena steady state. Maka persamaannya menjadi hanya input minus output sama dengan input minus output, konsumsi generasinya nol karena nggak ada yang bereaksi dan terbentuk, akumulasinya juga nol karena steady state ya, maka input sama dengan output. Begitu saja, mudah ya. Jadi yang kalian harus tahu, kalau tidak ada reaksi, itu kalian boleh satuan neraca massanya itu satuan massa, kilo atau pon, atau boleh juga satuan mol. Tapi kalau ada reaksi kimia, maka satuan yang dipakai adalah mol. Nah, karena ini nanti kita masih bahas yang tanpa reaksi, maka satuannya boleh massa. Contohnya ini mudah ya, jadi ada 1000 kilo per jam. Jadi masuknya adalah 1000, total bensin dan toluen dengan komposisinya 50% bensin, maka toluennya berapa? Kalau campuran bensin toluen, bensinnya 50%, maka toluennya juga 50%. Ya. Nah, laju alir massa bensin di puncak atau di destilat adalah 450. Kemudian diketahui juga toluen yang ada di dasar 475. Nah, hitunglah komponen yang tidak diketahui. Ini sangat mudah ya. Jadi kan total tadi kan, totalnya 1000. Ya, kilo per jam terdiri dari 50% bensin. Tadi ini 50%, bensinnya 50%, maka toluennya juga 50%, maka masing-masing 100 kilo per jam.
benzen dan 100 kilo per jam toluen. Tadi diketahui hasil atas atau destilat di puncak menara itu benzennya 450. Kemudian diketahui di dasar menara toluennya 475. Nah, kita bisa membuat neraca massa komponen maupun neraca massa total. Ini neraca massa komponen benzen. Kalau kamu meninjaunya benzen, maka kamu juga harus benzen semua. Inputnya benzen 500 ya ini ya. Sama dengan outputnya ya, masukkan hanya ini arus F ya, misalnya ini D, ini B, begitu. Nah, maka kan outputnya 450 benzen dan benzen yang ada di bawah berapa? 50 ya. Ini adalah benzen yang ada di arus B ya. Ini benzen di arus bawah. Bawah maksudnya ya ini ya, bottom bawah. Kemudian neraca massa toluen, komponen toluen masuknya 500. Di bawah 475, maka di atas 25. Gitu ya. Kalau neraca massa total ya 1000 sama dengan distilatnya totalnya 475. Ya, distilat kan tadi ini diketahui M1 ini ya, ini 25 ini. 475. Kemudian benzen, sorry. 25 itu adalah, ini 25 ini adalah benzen yang ada di, benar. Ini adalah benzen yang ada di bottom, 25 ini adalah benzen yang ada dalam destilat. Gitu ya. Jadi ada neraca massa komponen dan neraca massa total. Ini langkah-langkahnya ya, kalian harus bisa membuat blok diagram. Kalau ada soal ya, tuliskan besarannya. Satuannya harus tertulis ya, tulislah persamaan reaksi kimia jika ada, tapi dalam hal ini, dalam pertemuan ini belum ada reaksi kimia. Nah, ini ada contoh latihan soal. Kalian pahami dulu, ada 100 kilo per jam etanol. 10% sebagai umpan ya, sebutannya feed F ya, dimasukkan dalam menara distilasi. Jadi etanolnya 10%. Untuk meningkatkan kemurnian di distilasi itu sampai etanol 75%. Proses berlangsung secara kontinu dan tidak terjadi akumulasi atau steady. Bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi pertama diketahui feed-nya 100, etanolnya hanya 10%, ingin dimurnikan menjadi etanol, ini produknya etanol 75%. Nah, kalian bisa menyusunnya menjadi 2 persamaan, neraca massa total dan neraca massa komponen etanol. Neraca massa totalnya gimana? Neraca massa total tinggal F, ya ini kan total sama dengan B bottom plus D. Ini persamaan 1 ya, ini persamaan 1. Lalu neraca massa komponennya gimana? Komponennya ya komponen etanol. Ini saya lanjutkan dulu ya, 100 sama dengan B plus D, atau B plus D sama dengan 100 boleh. Kemudian ini persamaan 1.
Persamaan yang kedua, neraca massa apa? Komponen etanol, C2H5OH. Berarti gimana? Langsung ya, 100 dikalikan 0,1 sama dengan 0,75 dikalikan D ya, plus kita nggak tahu arus bawahnya itu berapa. Ya, tidak tahu arus bawahnya itu berapa, berarti bisa kita katakan XB dikalikan B dulu ini. Kita selesaikan dua persamaan itu. Dua persamaan itu kita selesaikan. Ya, ini sudah ada. Oh, ini 4% ternyata. XB-nya 4%. Sehingga XB-nya kamu ganti 4% tadi ya. Jadi bisa diselesaikan itu. Ya, XB-nya ini 0 ya tadi ya. Jadi ada dua persamaan. Persamaan satunya neraca massa total. Ini B plus D sama dengan 100. Neraca massa komponennya ini. Tadi saya belum 0,04-nya belum terlihat. Nah, dua persamaan, dua variabel, maka kalian bisa memperoleh B-nya berapa, D-nya berapa. Kamu bisa menggunakan neraca komponen etanol saja atau neraca massa total dengan neraca komponen air. Karena hanya ada dua variabel, maka dua persamaan cukup. Gitu ya. Kamu mau pakai neraca massa total dengan neraca massa air, boleh. Mau pakai neraca massa total dengan neraca massa komponen etanol juga boleh. Hasilnya akan sama, baik B maupun D-nya. Penyelesaiannya bisa dengan eliminasi maupun dengan substitusi. Ya. Apabila tidak diketahui laju alirnya, tadi soal tadi diketahui laju alirnya 100 ya, 100. Nah, kalau nggak diketahui, kalian bisa membuat basis perhitungan. Basis perhitungan itu bisa saja kamu misalkan. Nah, seperti ini. Kamu bisa mencoba latihan soal ini tidak diketahui fit-nya berapa. Jadi bisa kamu misalkan fit-nya 1000 atau 100 gitu ya, yang mudah dihitung. Ini tolong dikerjakan ya sebagai latihan soal. Jika ada yang belum bisa atau belum paham, bisa kalian tanyakan. Saya akhiri pertemuan kedua tentang konsep neraca massa dan contoh neraca massa pada alat tunggal tanpa reaksi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam grup atau japri saya boleh. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.